Di perairan yang gelap, siluet melayang dengan tenang. Melihat area gelap ini, mata Qin Yichen kehilangan semangat, dan tidak banyak tempat di mana dia tidak bisa memancarkan kekuatan roh. Di dalam, saya khawatir ada sesuatu yang aneh. Selain itu, Qin Yichen menemukan bahwa di pusaran, daging yang hampir runtuh tidak memiliki sedikit pun rasa aneh saat ini, seolah-olah dia tidak mengalami trauma sama sekali. Kondisinya hampir sempurna. Mari kita lihat tempat apa ini. Setelah sedikit mengeluh, Qin Yichen dengan cepat berkumpul dan menekan suasana hati yang sedikit berfluktuasi. Segera, dia melihat ke perairan gelap di bawah, dan kilatan ketabahan melintas di matanya. Sebelum menyerap energi, dia menemukan bahwa ada beberapa rahasia yang tersembunyi di bawah uang jutaan. Pada saat ini, itu sudah terjadi. Dia hanya memecahkan toples dan memecahkannya, dan berencana untuk menjelajahinya. Segera setelah bergerak, Qin Yichen menyelam ke dalam air di bawah. Yang membuatnya sedikit terkejut adalah bahwa air yang awalnya dianggap sulit untuk menyelam ternyata sangat santai, dan bahkan dia tidak pernah merasakan hambatan di dalam air. Fenomena aneh ini membuat Qin Yichen diam-diam waspada, tetapi setelah berpikir sejenak, dia masih berenang seperti ikan, dan mengintai ke bawah. Dan saat dia menyelam, sepertinya ada kilatan cahaya merah yang samar-samar jauh di dalam air yang dalam dan gelap. Apa? Ketika dia melihat cahaya terang, Qin Yichen tiba-tiba mendesah. Dia ternyata menemukan bahwa token yang diperoleh di danau di puncak Zukuan Feng ternyata adalah sebuah perubahan. Apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan itu? Qin Yichen mengerutkan kening. Ketika pikiran bergerak, token kuno muncul di tangan, dan tepat setelah dikeluarkan dari ring, Qin Yichen jelas merasa bahwa token yang tidak dapat dia pahami di tangannya ternyata adalah samar-samar. Perasaan keluar dari tangannya, seolah-olah ada sesuatu di bawahnya. Sebuah ruang di benua 10.000 keluarga. Sebuah kuil berdiri di tengah langit. Kuil ini sangat aneh, seolah-olah dibangun oleh api yang naik. Saat ini, di kuil ini, sekelompok api biru tidak bisa berhenti muncul di dalamnya. Api biru ini seperti peri. Saat nyalanya naik, ruang di sekitarnya muncul. Jejak retakan hitam, seolah-olah ruang pun tidak dapat menahan pembakaran api semacam ini. Dan jika itu adalah orang yang bermata tajam, dapat ditemukan bahwa dalam kelompok api yang dapat membakar segalanya ini, tampaknya ada siluet tua di dalamnya. Apa? Pada saat tertentu, dari api biru, suara sembrono tiba-tiba keluar, dan kemudian seorang wanita tua keluar perlahan. Dan dengan tindakan wanita tua itu, api biru yang membakar ruang dan menunjukkan tanda-tanda retakan ternyata berada di dalam tubuh sebanyak mungkin. Nafas leluhur. Apakah akan berubah hari ini? Tatapan wanita tua itu seperti aula besar yang dibangun melalui api, dan dia dengan santai melihat ke arah tertentu. Saat berikutnya, siluetnya telah menghilang ke dalam kuil. Dan di suatu tempat di ruang ini, di atas pohon yang menyala, ada bayangan indah yang membuat orang berlama-lama dan bermimpi. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, sutra biru menari, wajah cantik yang samar-samar terlihat. Pada saat ini, bayangan cantik ini memandang ke suatu tempat dengan tenang, tetapi di matanya yang berkaca-kaca, ada semacam kesedihan pada pandangan pertama. Memikirkan lagi tentang kekasih kecilmu? Yakinlah, dia pasti tidak akan terkejut selama Human Rache. Suara tawa tiba-tiba memecah ketenangan surga dan bumi ini. Segera, bayangan merah menyala jatuh ke samping, dan tawa seperti bel perak juga terdengar pelan. Kakak senior Feng Rou, melihat siluet ini, gambar yang indah, seperti yang membatu, sedikit bergidik, berteriak pelan. Penatua belum menjawabmu? Feng Rou tertawa kecil dan bertanya, yang terakhir memiliki sedikit bibir dan tidak menjawab. 1000 adik perempuan salju, jangan khawatir, tidak mudah untuk keluar dan berlatih. Dan statusmu istimewa. Klan tidak membalas Anda. Mungkin Anda takut akan sesuatu yang tidak terduga. Feng Rou King mendesah pelan, berkata. Mengenai kata-kata penghiburan ini, bayangan indah di depannya tampak seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun. Dia melihat ke arah tertentu dengan tenang, seperti membatu. Feng 1000 salju, datanglah ke istana Penatua. Pada saat ini, sebuah suara lama tiba-tiba terdengar dari udara tipis di ruang ini. Ketika saya mendengar suara ini, tubuh 1000 salju yang dapat ditiup angin bergetar, dan tiba-tiba ada ekspresi kegembiraan di wajah cantik itu. Saat berikutnya, tubuhnya yang menggemaskan bergerak seperti Fire Phoenix. Terbang melintasi langit, terbang menuju suatu tempat. Mengapa Penatua memanggilnya? Apakah dia benar-benar setuju dengan dia pergi keluar? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Feng Rou berhenti di tempat yang sama, dan di atas wajahnya yang cantik, dia memiliki warna keheranan yang mendalam. Di suatu tempat di 10.000 domain pertempuran keluarga. Siu. Seberkas cahaya kristal keluar seperti kepanikan, dan di depan seberkas cahaya ini, ruang itu diguncang oleh riak. Memutar ulang.
Melihat seberkas cahaya ini, kulit Ling Lao tiba-tiba berubah. Tangannya melambai satu demi satu. Jalur True Origin yang kuat membuka gulungan sutra putih yang meledak dengan keras pada seberkas cahaya. Pada saat yang sama, suara meminumnya dalam-dalam juga keluar dari mulutnya. Bang! Gulungan sutra putih True Origin yang digulung oleh Ling Lao sangat kuat, dan keduanya saling memukul. Gelombang yang membuat langit dan bumi bergetar, dan terbuka lebar. Merasakan akibat dari amukan itu, kulit Zhao Xuetu di belakangnya sedikit kental. Dua serangan barusan dan serangan Ling Lao cukup untuk dianggap serius. Dapat dilihat bahwa dia tidak bisa terlibat dalam pertempuran di sini. Yun Yin, Yun Lan, kembalilah ke altar bersamaku. Pada titik ini, wajah cantik Yun Jun juga sedikit memadat, dan langsung berteriak ringan. Dengan dua wanita terbang menjauh ke arah aperture. Hong lama. Pada suatu saat, tanah berguncang, jalur retakan besar menyebar dengan cepat, dan kemudian, dengan suara keras, kerikil yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dari tanah dan hancur ke segala arah. Dan di antara semburan batu besar itu, sebuah siluet juga muncul dari tanah. Gelombang yang kuat, menarik antara langit dan bumi. Angin kencang meletus, batu pasir yang berterbangan. Tahap tengah suci. Melihat siluet itu, pupil Ling Lao juga tiba-tiba menyusut, menatap siluet itu dengan erat, wajahnya ditutupi dengan ekspresi muram. Pada saat yang sama, di belakang mereka, Jin Xianqin tidak jauh dari depan. Siluet yang tidak kalah dengan atmosfer tiba-tiba muncul di udara. Suasana yang kuat membuat Jin Xianqin menjadi seluruh kelompok dari seluruh kelompok. Itu menjadi sangat jelek.